Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, melantik Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang periode 2020-2025 di Gedung Negara Sumedang. Mereka yang dilantik untuk jabatan Direktur Utama Raden Muhammad Taufik Surya Kusuma dan jabatan Direktur Teknik Dedi Rohendi. Acara pelantikan dihadiri Wakil Bupati Sumedang, Sekda Porkopimda, Asisten Pembangunan dan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumedang, juga para Kepala Cabang Perumda Tirta Medal se-Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir mengatakan, sejauh ini semuanya sudah tahu bahwa PDAM ada pemulihan. Oleh karenanya, guna meningkatkan pelayanan di mana air bisa terus mengalir pada masyarakat karena ada ukurannya dalam per hari. Pada intinya, Direktur Utama PDAM yang baru mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu mengatasi persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Dipastikan bahwa Direktur Utama yang baru sudah mempersiapkan guna mengantisipasi semua persoalan yang ada. Dikatakan Bupati, pihaknya sudah menginstruksikan bahwa selama menjabat tidak diperbolehkan ada rekrutmen pekerja karena perusahaan sudah overload. Pak Bupati, tadi disebutkan harus sekretari. Iya. Memang ada masalah krusial apa sih di PDAM, Pak? Ya, seorang sudah tahu lah. Kita ada pemulihan dari sisi kinerja keuangan, kinerja operasi, kemudian kinerja pelayanan. Tadi seperti masalah kontinuitas ketersediaan air bisa mengalir terus ke publik, itu ada ukurannya, berapa jam per hari misalnya. Jadi intinya di benak direksi yang baru ini terbentang tanggung jawab yang besar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di PDAM yang selama ini jadi keluhan masyarakat. Siap. Pokoknya keluhan masyarakat atasi dengan program kerja dan kegiatan yang terbaik dari PDAM, dan saya yakin direksi yang baru sudah menyiapkan tahapan-tahapan untuk mengatasinya. Sekarang sudah ada perbaikan di sisi kinerja keuangannya, kemudian kinerja pelayanannya, dan kinerja operasinya. Dan sekarang lagi direksi yang baru itu tidak ada lagi tidak sepanjang saya menjabat tidak ada rekrutmen baru PDAM. Sampai sekarang saya 2 tahun menjabat tidak ada satupun. Dan saya sudah menginstruksikan tidak boleh mengangkat karyawan baru ketika posisi perusahaan sudah overload, sudah kelebihan karyawannya. Saya tegaskan lagi pada direksi yang baru ketika menghadap saya, tidak boleh ada lagi pengangkatan karyawan. Karena sekarang sudah berlebih dari ketentuan yang ada. Itu intinya. Jadi ada recovery. Nah, sekarang sedang dipulihkan terus. Nanti baru menstabilkan kembali PDAM. Ini bisa dilihat ketika kondisinya baik, dilihat pelayanannya. Oh, ketika pelayanannya bagus, berarti kondisi perusahaannya baik. Saya berharap potensinya sangat besar. Saya optimis PDAM sekarang di bawah direksi yang baru ini akan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan ketika jadi PLT kemarin pun saya lihat sudah memberikan perbaikan. Pak Bupati, banyak masalah internal ya, salah satunya juga selain tadi pembekakan karyawan juga termasuk permasalahan utang juga Pak kalau nggak salah, sehingga itu permodalan di PDAM tidak likuid begitu Pak. Ya, pertama ya masalah keuangan tadi saya sudah arahkan sebagai pemilik PDAM sesuai Perda ini ada efisiensi. Ini kan bagaimana penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran gitu. Sekarang pengeluaran itu terjadi efisiensi. Dan ini luar biasa. Saya meminta waktu itu karyawan PDAM untuk sama-sama menjaga PDAM ini untuk ada efisiensi. Dan itu sudah dilakukan efisiensi. Ada berapa tunjangan yang dihilangkan sebagainya untuk mempertahankan PDAM ini. Dan karyawannya pun memahami itu ketika harus pertahankan. Tapi sekarang sudah beranjak baik, keuangan sudah untung ya, sudah untung kembali dan bisa membayarkan tepat waktu. Jadi sudah bisa membayarkan tepat waktu berbagai kewajiban. Jadi sudah ada progres lah. Sudah ada progres dari sisi keuangan kewajiban yang harus diberikan untuk karyawan sebagai sekarang sudah tepat waktu. Sudah tepat waktu oleh
PDAM, dan karyawan kena bengkak terus kan ada yang pensiun, tapi kita tidak tambah. Supaya nanti pada kondisi yang stabil, karena ada aturannya satu karyawan banding sekian saluran langganan. Gitu. Jadi ya doakan saja. Jadi pada masyarakat saya ingin menyampaikan bahwa Bupati optimis PDAM akan lebih baik lagi ke depannya, dan itu tentunya memerlukan waktu, tapi kami akan melakukan akselerasi percepatan untuk mewujudkan pelayanan terbaik PDAM pada lagi, masyarakat. Bupati, ini pencarian sumber mata air juga ya Pak Ya, seakan cenderung banyak yang dipaksakan Pak, tidak aspiratif sesuai masyarakat sehingga banyak ditolak begitu Pak. Ya, makanya ini silaturahmi komunikasi dengan masyarakat sekitar mata air ini harus terus ditingkatkan. Bagaimana air tidak rebutan kan, selama ini rebutan PDAM dengan masyarakat. Dengan dialog musyawarah bisa diatur dengan baik, mana untuk para petani ketika terairi, mana untuk air minumnya. Ini bisa diselesaikan dengan cara dialog, komunikasi yang bagus. Jadi di sambutan saya pun tadi salah satunya pencarian sumber mata air dan juga konservasinya. Karena kalau di Sumedang kan relatif sebenarnya dengan gravitasi ini biaya produksinya rendah, lebih murah karena kan yang gravitasi dari gunungan ke bawah. Beda kalau yang dari bawah ke atas kan harus pakai pompa apalagi. Jadi dengan posisi mata air yang kebanyakan di gunung ini, dengan metode dengan gravitasi ini akan semakin mengurangi beban operasional PDAM dalam mengolah air. Itu jadi antaranya. Jadi saya minta kinerja keuangannya sebaik lagi, kinerja aspek operasinya, kemudian operasi itu pelayanan ya pada masyarakat lebih baik lagi. Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Medal Sumedang, Raden Muhammad Taufik Suryakusuma, mengatakan pihaknya akan memenuhi apa yang diharapkan Bupati dan masyarakat, di mana nanti harus mengembalikan kepercayaan pada karyawan, juga kepuasan bagi para pelanggan, dan mengembalikan kepercayaan pada pemiliknya, yaitu Bupati. Sejauh ini dikatakannya pihaknya sudah berusaha menyelesaikan beberapa hal sebagian manajemen, hanya tinggal tahapan pengembangan, yaitu skema teknis pelayanan. Pak, tadi Pak Bupati minta PDAM banyak recovery Pak, karena memang ada berbagai permasalahan di internal termasuk di eksternal juga Pak. Bagaimana penanganannya? Insya Allah saat ini kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan semua, termasuk harapan dari Pak Bupati sendiri sebagai pemilik. Kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah berjalan ya sejak saya jadi PJS, tinggal mengembangkan bagaimana. Yang pasti saya harus memastikan bahwa 3 hal. Yang pertama, saya harus mengembalikan kepercayaan karyawan kepada manajemen. Yang kedua, mengembalikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan kepada pengelola Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang. Yang ketiga adalah kembalikan kepercayaan kepada pemiliknya, Pak Bupati. Itu 3 amanat yang harus kami selesaikan dalam sampai posisi developmentnya atau pengembangannya. Itu ya target kami saat ini. Nah, untuk masalah ini Pak, pengelolaan keuangannya Pak, kemarin juga mohon maaf juga ada beberapa fasilitas utang, gitu kan, permodalan juga begitu. Gimana tuh Pak? Alhamdulillah dengan tim yang sama, cuma beda orang yang ngelolanya. Alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan dalam kondisi tahapan yang sekarang mendekati mulai bangun lah, mulai bangkit lah. Kita udah penggajian sudah tepat waktu. Adapun berkenaan dengan tagihan dari perbankan alhamdulillah juga sudah beres, sudah berjalan dengan baik selama 6 bulan perjalanan tim manajemen kami ini. Sehingga nanti tinggal pengembangannya aja. Kita punya skema keuangan, skema teknis, skema pelayanan. Kita udah siapkan itu semua dan insya Allah tancap gas lah demi pelayanan. Insya Allah kami dengan Pak Dirtek akan melakukan itu. Pak, kemarin pencarian sumber mata air ada beberapa yang terjadi penolakan warga Pak, dinilai PDAM tidak aspiratif begitu. Itulah hal yang mungkin harus kita komunikasikan kembali dengan baik dengan masyarakat. Sebetulnya masyarakat tidak ada masalah, cuma komunikasi antara pengelola PDAM dengan masyarakatnya sendiri. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Kami akan upayakan itu. Saat ini tidak ada air yang digilir ya Pak? Saat ini masih ada, tapi insya Allah kita akan berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan itu dengan penambahan debit untuk pelayanan 24 jam. Insya Allah.
Kemarin ada sempat tersebar di medsos juga Pak, kualitas air PDAM agak kurang bagus tuh. Itu yang harus kami lakukan perbaikannya. Oh, Itu yang akan segera kami lakukan. caranya Pak? Dengan sistemnya kita perbaiki aja. Dengan sistemnya perbaiki aja. Dengan kondisi keuangan sekarang, skema keuangan sekarang, insya Allah saya kebetulan juga Pak Dirtek ini ahli tekniknya akan mengelola dengan baik. Kami akan terus berjuang, insya Allah doakan saja lah. Amin, amin. Pak, Amin. Pak kan saat ini perlu karyawan Pak. Ya. Itu bagaimana Pak cara mengantisipasinya Pak? Apa itu karyawan harus dikeluarkan atau bagaimana Pak? Tidak Pak, nggak usah. Kami selama 6 bulan sudah punya skema penyelesaian bagaimana 200 karyawan ini akan tetap di PDAM, tapi ditingkatkan kinerjanya, dioptimalkan kinerjanya sehingga akan berdampak pada nilai plus buat Perumda Tirta Air Minum Sumedang. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.